wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Imam Mansur, CGP Angkatan 9 dari SMP 1 Atap Negeri 2 Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Motong. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran pendidikan nasional berdasarkan filosofi pendidikan yang diusung Ki Hajar Dewantoro. Hebat dimanapun Anda berada. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mengambil dari pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat saya segera terapkan supaya menjadi lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Saya percaya tentang murid dan pengembangan di kelas sebelum saya mempelajari modul ini adalah: pertama, peserta didik adalah objek. Saya menganggap bahwa peserta didik di kelas saya adalah objek di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan. Peserta didik juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian murid mendapat nilai yang tinggi sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Yang kedua, saya beranggapan bahwa guru adalah sumber belajar atau teacher center. Saya menganggap bahwa peserta didik di kelas harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh seorang guru yang tanpa saya sadari telah menerapkan teacher center, karena saya beranggapan bahwa guru adalah sumber belajar utama dalam belajar, sehingga pembelajaran berpusat pada guru selama proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Yang ketiga, saya menganggap bahwa target kurikulum lebih utama dibandingkan minat dan bakat peserta didik. Murid juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian murid mendapat nilai yang tinggi sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Sampai terkadang saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perilakunya selama di kelas, karena saya terlalu semangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang disampaikan dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya tepat dengan waktu. Yang keempat, saya beranggapan model atau metode pembelajaran yang masih monoton. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya berusaha memberikan contoh perilaku yang baik dengan bagaimana sikap di kelas saat guru sedang menerangkan, namun terkadang kondisi kelas menjadi seperti menegangkan karena seolah-olah murid terpaksa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Tanpa saya sadar, saat mengajar masih sering menggunakan metode ceramah sehingga hanya sedikit memberikan ruang pada peserta didik. Ada perubahan-perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Di antaranya adalah, yang pertama,
bahwa pendidikan itu harus berpihak atau berpusat pada peserta didik. Setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami. Di antaranya yaitu saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan harus berpusat atau berpihak pada peserta didik. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, saya semakin paham dari makna trilogi pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarso sun tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya bersama-sama dengan peserta didik, dan tutwuri handayani di belakang memberikan semangat dan motivasi. Yang ketiga, dari perubahan pemikiran perilaku saya adalah menyadari bahwa pendidik itu sebagai fasilitator. Kehadiran pendidik dalam memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan pesat. Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada si peserta didik untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bapak, Ibu, guru hebat dimanapun Anda berada, setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat segera saya terapkan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: yang pertama, menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek bukan objek, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. Menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada peserta didik dan memberikan respon yang positif dikala peserta didik sedang mengekspresikan dirinya. Memberikan ruang waktu kepada peserta didik agar bisa mengekspresikan dirinya, sehingga saya sebagai guru melihat bakat dan minat dari peserta didik tersebut yang nantinya dapat menuntun peserta didik untuk diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Yang kedua, memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Mengajak murid dalam membuat kesepakatan kelas sehingga guru tidak dominan dalam memberikan aturan di kelas. Berusaha menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga, lebih menemukanali bakat atau potensi peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengingatkan
kita sebagai pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alamnya dan tuntunan zamannya itu sendiri. Sebagai pamong dalam memberi tuntunan serta arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Demikianlah simpulan dan refleksi yang saya sampaikan terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang tertuang dalam modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.